Baik. Perkenalkan nama saya Roland Bahtera Abiono dengan NIM 0512111597. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ada 3 soal dalam tugas satu dan di sini saya bukakan di e-learning. Yang pertama itu eh, soalnya buatlah pola segitiga dari NIM, ambil digit terakhir NIM, Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM-nya 2304111013. Digit terakhir 3 ini akan mendefinisikan tinggi segitiganya. Dan kita diminta untuk membuat program tipe script untuk mencetak segitiga angka dengan pola 1, 1, 2, 1, 2, 3. Jika tinggi segitiganya 5, maka baris terakhirnya menampilkan 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk membuat deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda atau step. Buat program tipe script untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh NIM-nya 2304111013, 2 digit terakhirnya yaitu 13, berarti dimulai dari ke-13. Digit ketiga dari belakang yaitu 0, berarti 0 ditambah 1 sehingga beda stepnya sama dengan 1 step. Jadi 3 ke 14 selisihnya 1 step, 14 ke 5 selisihnya 1 step sampai angka yang ke-22. Nah, soal yang ketiga yaitu kita diminta untuk membuat program bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM-nya dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Dan kita diminta untuk buat tipe scriptnya untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas. Jadi kalau contohnya digit terakhirnya 13 ditambah 10 berarti batas bilangan primanya yaitu 23 sebagai batas akhir. Langsung saja saya akan mengerjakan soal ini dengan editor Visual Studio Code. Di sini saya sudah mencoba sebelumnya tugas ini nomor satu, tugas soal nomor satu, nomor dua dengan nomor tiga, sehingga saya di sini akan menjalankan terlebih dahulu seperti apa programnya, lalu saya akan jelaskan script dari tugas nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Di sini ada tugas satu nomor satu. Nah, kita di sini minta masukkan NIM-nya. Jadi, saya akan masukkan NIM saya 0512111597. Nah, di sini karena digit terakhirnya yaitu 7, maka tinggi segitiganya ini adalah 7. Jadi, angka terakhir menentukan tinggi segitiganya. Saya akan coba dengan tinggi segitiganya 9 karena digit terakhir NIP-nya yaitu 9. Kita contohkan 0512111599. Nah, jadi tinggi segitiganya ada 9 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Jadi ini jawaban dari hasil nomor satu. Saya akan jelaskan stripnya. Untuk yang nomor satu di sini, untuk nomor satu di sini ada bahasa pemrograman JavaScript ya, ada terlihat fungsi ya, function, ada let ya, ada cons, console ya, log dan juga readline ya dari script ini. Nah, lalu juga di sini ada TS ya, tipe script yang dimaksud. Jadi untuk yang fungsi print number triangle di sini itu untuk mencetak pola segitiga angka ke konsolnya ya. Jadi untuk logika polanya itu di baris ketujuh
ya sampai di baris ke 12. Nah, di sini bisa kita lihat ya, baris ke I akan mencetak angka dari 1 hingga I. Jadi, baris terakhirnya itu 9, dia akan mencetak dari angka 1 sampai dengan angka 9 berdasarkan barisnya. Dan juga output yang dihasilkan juga nantinya di sini karena digit terakhirnya 3 tadi jadi 1 1 2 1 2 3 untuk membentuk segitiga karena ada 3 baris. Karena baris menentukan tinggi segitiganya. Kalau tinggi segitiganya 7 berarti barisnya juga ada 7. Lalu di sini ada validasi lingkungannya untuk kode nomor 28 di sini untuk memastikan program hanya berjalan di lingkungan Node.js. Jadi Node.js di sini itu memberikan eh, validasi di awal ya, yang memeriksa lingkungannya untuk memproses setiap programnya. Lalu juga di sini ada interface-nya di line 35 sampai dengan 37 mengatur antarmuka untuk input dengan outputnya. Dan di sini kita diminta input NIM-nya, contoh NIM-nya berapa untuk dimasukkan. Maka R1 di sini akan question untuk meminta memasukkan NIM. Dan 42 sampai 43 ini dia akan memeriksa apakah NIM-nya benar atau tidak. Berdasarkan NIM yang dimasukkan karena NIM akan menyampaikan tidak valid jika yang dimasukkan itu adalah bukan digit angka tetapi karakter atau huruf sehingga ada perintah bahwa NIM-nya tidak valid. Namun jika angka dia akan tetap memproses. Dan di sini untuk menutupnya antarmuka yang digunakan yaitu readline dan ditutup dengan R1 close. Ya, ini untuk script nomor 1 dan kita akan pindah ke nomor 2. Ya, di nomor 2 ini kita akan membaca dulu soalnya. Di nomor 2 ini kita diminta untuk membuat deret ya dengan berapa selisihnya berdasarkan angka digit yang telah ditentukan. Jadi kalau kita lihat ke program ini, kita lihat dulu packages-nya. Hmm. Oke, kita lihat nomor 2 di sini. Tugas 1 nomor 2 ini. Kita ke terminal new print. Nah, di sini kita akan masukkan TS not tugas 1 nomor 2. TS. Dia minta masukkan NIM-nya, saya akan coba masukkan NIM saya 0512115997. Nah, di sini menampilkan NIM saya. Angka awalnya adalah 97 karena 2 digit dari belakang 97. Yang di depan 3 digit dari belakang yaitu 5, bedanya 5, maka output yang ditampilkan adalah dimulai dari 97 mengalami pembeda 5 jadi 102. Jadi 102 ke 97 ini selisihnya 5. Lalu dari 102 ke 107 ini selisihnya 5. Selisihnya 5 sampai dia ada ke 2, 4, 6, 8, 10 baris. Ya 10. Sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai codingnya ya, scriptnya. Jadi kalau untuk yang di baris ke-6, ini ada menu fungsi. Dia di sini akan memeriksa apakah program itu berjalan di lingkungan Node.js-nya. Dan jika tidak, dia akan mencetak error untuk keluar. Program ini dirancang untuk dijalankan di lingkungan Node.js. Lalu yang kedua, untuk baris yang ke-11 sampai di yang ke-15, ya di sini untuk memastikan objeknya, input outputnya, dan perbaikan yang disarankan agar objek yang dibuat itu terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan di sini ada pengambilan dan validasi input di eh, line ke-17 ya. Contohnya masukkan NIM dengan atributnya string dan di sini NIM harus memiliki 3 digit. Jadi angka yang dimasukkan itu adalah minimal 3 digit.
Ya, karena permintaan yang tadi 3 digit dari belakang. Jadi kalau dua digit, dia nggak bisa akan melakukan proses. Dan di baris yang ke-25 sampai 26 ini pengambilan nilai awal. 2 digit dari belakang dan 3 digit dari belakang. Tidak ada penambahan satu atau perbaikan logikanya. Di sini dijelaskan ada cons, ya, step digit char-nya dan stepnya. Dan untuk yang di baris ke-32, di sini dia akan memeriksa, dia akan memulai langkah demi langkahnya berhasil diubah menjadi angka. Jika salah satunya itu bukan angka, nanti NIM-nya akan mengandung karakter non-angka yang tidak valid. Jadi program akan mengeluarkan kode error. Ya. Jadi, dan untuk pencetakan deret aritmatikanya di sini di baris yang ke-38 dia akan menetapkan jumlah suku yang akan dicetak. Ya, jumlah suku yang akan dicetak. Ya, jika arraynya kosong untuk menyimpan suku-suku deretnya. Di sini ada keterangannya. 38 sampai dengan 39. Lalu untuk loopnya, dia akan melakukan pengulangan sebanyak beberapa kali, yaitu 10 kali. Nah, rumus deret aritmatikanya di situ ada fungsi term, start plus n dikali stepnya. Jadi dia akan melakukan loop yang dimulai dari n sama dengan 0. Dan untuk suku pertama dan rumusnya itu adalah A plus N kali B. Dan suku termnya itu kan dimasukkan ke dalam array series ya. Dan untuk pencetakan hasilnya seperti ini. Hasil deret aritmatikanya, NIM-nya, angka awalnya seperti yang ditampilkan pada eh, hasil program di bawah ini. Dan kita beralih ke soal nomor 3. Clearkan dulu yang ini. Kita akan beralih ke yang nomor 3, soal nomor 3. Di sini saya akan coba TS tugas 1 nomor 3. Nah, akan masukkan nomor NIM-nya. Saya masukkan NIM saya 11 dengan 97. Nah, dia di sini akan menghasilkan jawaban. 2 digit terakhir adalah 97, batas akhirnya 97 ditambah 10 sesuai dengan instruksi soalnya. Jadi ada sampai 107. Jadi bilangan prima yang dihasilkan dari 2 sampai dengan 107. Kita coba masukkan NIM yang lain. 051211799. Nah, dia di sini akan menampilkan output bilangan prima dari 1 sampai dengan 109, dari 2 sampai dengan 109. Nah, untuk scriptnya di sini JavaScript dengan sintaksnya itu ada seperti biasa, ada fungsi, ada cons, ada let, ada return, ada for, if, else, dan lain sebagainya yang ada di sini. Dan Node.js-nya itu import as readline from readline untuk menghitung proses steadiness-nya dengan out-nya ya. Jadi untuk fungsinya sendiri itu dia akan eh, menjalankan logika yang sudah kita buat. Jadi untuk yang di baris ke-13 ini logikanya sampai dengan baris yang ke-21, dia di sini akan melakukan perulangan loop ya untuk mencari pembagi dari angkanya. Nah, loop ini dimulai dari angka yang kedua ya, dan dia akan mencari yang bukan dari bilangan prima, yaitu misalnya bilangan prima itu yang habis dibagi dengan dirinya sendiri ya kan. Dan juga di baris yang ke-23 di sini, 23 di situ akan terjadi perulangannya itu selesai. Dan untuk fungsinya di sini menginisiasikan beberapa antarmuka untuk baris yang ke-26, antarmuka readline untuk input dan outputnya seperti ini, dan juga di baris 32 sampai 36 ini R1 ya,
dia akan meminta untuk masukkan NIM. Ambil 2 digit terakhir, ini logikanya juga, validasi input minimal 2 digit, akan terjadi error jika NIM-nya yang dimasukkan kurang dari 2 digit. Nah, untuk menghitung batas akhirnya seperti ini, NIM, nama, digit, ini adalah yang akan ditampilkan seperti program yang menghasilkan di bawah ini hasil tampilannya. Dan loop pencarian ini akan dilakukan berulang sampai pada tahap akhir di nomor 50 sampai 58. Dan di sini ada final limitnya dan output hasilnya di sini. Dan untuk mencetak semua bilangan prima dalam array prime ya number arraynya dipisahkan koma dengan spasi. Oke, dan untuk membangun fungsinya di sini ada run program. Dan ini sepanjang yang saya sudah pelajari di buku BMP juga dan referensi dari sumber yang telah saya dapat melalui pencarian Google juga. Adapun kelemahan, kekurangan dalam proses pelaksanaan pengerjaan tugas ini saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing aktivitas dalam mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Terima kasih.